てめえのなんかな、俺一人で十分だよ。いけー！ Halo, gimana kabarnya friend? Semoga kalian semua sehat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngelanjutin alur film Crozero part kedua. Oke, nggak usah panjang kali lebar, mari kita langsung aja ke alur ceritanya. Beberapa bulan kemudian, Genji masih berusaha mengalahkan Rindaman yang sampai saat ini belum berhasil dikalahkan nih ceritanya friend. Bahkan pertarungan tersebut dijadikan ajang taruhan Serizawa dan anak kelas lain. Beralih ke sebuah penjara remaja, kita dikenalkan dengan Kawanishi yang baru saja bebas dari penjara tersebut. Diceritakan 2 tahun lalu terjadi pertarungan besar antara SMA Suzuran dengan SMA Hosen yang dipimpin Kawanishi yang bertekad memenangkan tawuran. Namun Kawanishi melakukan kesalahan fatal di mana dia membunuh bos SMA Hosen bernama Makio. Anak SMA Hosen udah nungguin momen bebasnya Kawanishi keluar dari penjara untuk membalaskan dendam kematian bosnya itu. Alhasil Kawanishi langsung lari bonceng friend dari kejaran SMA Hosen. Karena saking ketakutannya sampai-sampai Kawanishi jatuh di dekat basecampnya Serizawa. Lalu Serizawa dan anggotanya melindungi Kawanishi dari anak SMA Hosen yang meminta Serizawa untuk menyerahkannya. Namun senior SMA Hosen tidak berani melawan Serizawa karena SMA Suzuran dan SMA Hosen sudah membuat kesepakatan damai sejak kematian Makio. Tiba-tiba Genji dan anggotanya mendatangi mereka tuh friend. Tokyo dan Genji sempat ada cekcok dikit tuh friend. Namun senior Hosen ngatain Genji adalah bos gembel. Alhasil Genji ngasih bogoman ke senior Hosen. Dan sebuah perjanjian damai yang bertahun-tahun dijaga akhirnya harus sirna karena ulah bos Suzuran yang sangat gegabah itu friend, yang membuat SMA Hosen langsung menyatakan perang lagi dengan Suzuran. Malam harinya Genji sedikit ketar-ketir setelah temannya bernama Ushiyama menceritakan kalau perjanjian damai antara SMA Hosen dengan SMA Suzuran sampai dilanggar, maka akan terjadi peperangan besar. Oke, kita ke SMA Hosen dulu. Kita diperkenalkan dengan Narumi Taiga sebagai bos Hosen, serta para anggotanya yaitu Matoba, Kumagiri, Hayato, Ryo sebagai petarung andalan SMA Hosen. Lalu Wasio Gota anak SMA Suzuran yang baru aja pindah ke SMA Hosen. Namun Tatsuya Bito yang merupakan adik dari Makio tidak akan ikut perang melawan SMA Suzuran dikarenakan Tatsuya sudah ikhlas dengan kematian abangnya. Sementara Kawanishi menemui Katagiri teman satu kelasnya saat di Suzuran dulu. Saat ini Katagiri memilih hidup tenang dengan berhenti menjadi anggota mafia dan lebih memilih menjadi mekanik kapal. Mereka berdua pun mengenang masa indah zaman mereka bersekolah. Genji saat itu mendatangi Serizawa buat ngajakin Serizawa beraliansi sama GPS untuk mengalahkan SMA Hosen. Namun Serizawa menolak buat beraliansi dengan kelompok Genji. Namun Genji tetap kekeh akan melawan SMA Hosen dengan mengandalkan anggota dari GPS. Dan untuk menambah pasukannya, anggota GPS yang lain mencari anggota baru. Namun Hiromi menolak untuk bergabung dengan GPS karena dia sangat membenci Genji yang dianggap gagal menjadi pemimpin Suzuran. Sementara Mikami bersaudara keluar dari kelompok Serizawa lalu pindah ke kelompok GPS. Sore harinya saat GPS mau rapat ngebahas buat pertempuran melawan SMA Hosen, Makise nggak kelihatan tuh batang hidungnya friend. Ternyata Makise ini lagi ketemuan sama dedek gemes. Dan pas Makise mau enak-enak, anggota GPS yang lain dateng nyeburin Makise ke sungai. Sialnya Makise ini keceplosan kalau dia udah beli balon pengaman buat enak-enak sama si dedek gemes. Alhasil dedek gemesnya ketakutan dan langsung lari tuh friend. Di sisi lain, SMA Hosen udah siap berangkat menyerang Suzuran, di mana mereka menghabisi anggota Serizawa sampai babak belur, serta rombongan Makise juga bonyok disikat sama anak SMA Hosen. Namun sayangnya Narumi tidak menemukan Genji dan Serizawa.
Pagi harinya Izaki melaporkan pengeroyokan anggota GPS kepada Genji. Namun Genji ini masih bercanda aja friend, yang ngebuat Izaki kesel. Izaki pun menyusun strategi membalas pengeroyokan SMA Hosen, di mana dia ngedatengin Serizawa membuat kesepakatan menantang Serizawa by one. Kalau Izaki menang, maka Serizawa harus bergabung dengan GPS. Tanpa basa-basi, Serizawa menerima tantangan duel Izaki. Namun setelah baku pukul cukup lama, Izaki gagal numbangin Serizawa friend. Sementara Kawanishi mendatangi Yazaki melamar sebagai anggota baru, namun Yazaki menolak mentah-mentah. Dan saat akan pulang, Kawanishi diberitahu sama anak buah Yazaki kalau dia berhasil ngebunuh musuh Yazaki alias Hideo Takitani. Bisa dipastikan Yazaki menerima Kawanishi menjadi anggotanya. Saat Genji dan Ruka sedang asik minum, tiba-tiba dipanggil ayahnya, di mana ayahnya mengetahui kabar kalau Suzuran akan perang sama anak SMA Hosen. Ayah Genji yang merupakan mantan bos Suzuran sempat kecewa tuh sama Genji yang dianggap nggak becus menyatukan Suzuran. Genji pun diajak duel sama ayahnya. Ayahnya saat itu menasihati Genji supaya bisa mengontrol emosi untuk menjadi cowok sejati dalam bertarung. Di tengah perjalanan pulang, Genji nggak sengaja ketemu sama Narumi, di mana mereka berdua belum saling mengenal tuh friend. Sementara Kawanishi nekat menembak Hideo Takitani friend. Untungnya ayah Genji itu hanya terluka parah. Kabar penembakan Hideo pun tersebar, di mana Katagiri juga mengetahui kabar penembakan tersebut melalui radio. Malam itu Wasio Gota seorang diri melakukan ide gila dengan membakar sekolahan SMA Suzuran, di mana anak SMA Suzuran mengetahui pelaku pembakaran itu adalah ulah SMA Hosen. Karena Tokyo menemukan sebuah korek api milik anak SMA Hosen di lokasi kebakaran. Apesnya Wasio Gota justru disiksa sama para senior Hosen karena sudah ngebakar SMA Suzuran tuh friend. Padahal niat Gota ini sengaja biar Suzuran hancur. Hingga pada akhirnya GPS yang tidak terima dengan pembakaran sekolahannya lalu mendatangi SMA Hosen. Namun Genji dikejutkan saat melihat bos SMA Hosen adalah Narumi, di mana malam sebelumnya Genji udah ketemu sama Narumi friend. Mengetahui kalau pembakaran SMA Suzuran dilakukan anak SMA Hosen, Genji pun menyatakan akan perang besar melawan SMA Hosen. Untuk menguatkan pasukan Suzuran, Mikami bersaudara sampai minta bantuan tuh sama Hiromi buat ikut dalam pertempuran melawan SMA Hosen. Tapi Hiromi menegaskan kalau itu adalah tanggung jawab GPS yang sudah memulai pertarungan duluan. Hiromi nggak ada sangkut pautnya dengan masalah yang disebabkan Genji. Tiba-tiba Genji menggunakan pengeras suara mengumumkan kalau besok pagi GPS akan bertarung melawan SMA Hosen. Genji meminta supaya semua kelompok di SMA Suzuran bersatu untuk mengalahkan Hosen. Mendengar kabar kalau Hideo masih hidup dan dirawat di rumah sakit, Kawanishi pun kembali mencoba membunuh Hideo. Namun aksinya berhasil digagalkan dengan kedatangan Katagiri yang memohon untuk tidak membunuh Hideo karena masa depan Kawanishi masih panjang, serta Katagiri menyuruhnya belajar dari kesalahan di masa lalu yang sudah membunuh Makio. Untungnya Kawanishi menuruti perintah sohibnya itu friend. Alhamdulillahnya Hideo terbangun dari komanya karena mendengar keributan di ruangan itu. Hingga akhirnya kelompok GPS sudah bersiap akan melawan SMA Hosen. Namun mereka semua lemas melihat anggota GPS justru berkurang. Tiba-tiba Hiromi datang memenuhi panggilan Izaki. Tapi kelompok Hiromi cuma setor muka aja tuh friend dan nggak ikut ngebantu Genji. Lalu Genji mengumumkan membubarkan GPS dan tidak akan menyerang SMA Hosen, membuat semua anggota GPS benar-benar kecewa dengan keputusan yang diambil Genji. Namun Izaki mengambil alih untuk tetap berangkat ke SMA Hosen sesuai rencana, karena Izaki mengenal Genji bukanlah sosok yang pantang menyerah. Dengan ketawa kecil, Serizawa menduga kalau Genji pergi sendirian melawan anak SMA Hosen. Dan bener aja, Genji mendatangi pasukan SMA Hosen sendirian. Ternyata nyali Genji sebagai bos Suzuran tidak diragukan. Dengan sombongnya Genji nantangin anak SMA Hosen hanya seorang diri tuh friend. Dan pertarungan dimulai.
Di tengah pertarungan, mereka semua terkejut dengan bala bantuan Suzuran datang, di mana GPS dan Serizawa ikut membantu Genji. Setelah pertarungan cukup lama, SMA Suzuran berhasil memukul mundur SMA Hosen. Lalu Serizawa berhadapan melawan Ryo. Serizawa sempat kewalahan tuh friend, melawan Ryo yang sangat kuat menerima pukulan Serizawa. Tapi Serizawa nggak nyerah gitu aja friend melawan Ryo. Hingga akhirnya Ryo berhasil dikena sama Serizawa. Sementara Genji naik ke atas gedung menemui Narumi untuk pertarungan Baiwan antara bos Suzuran dengan bos Hosen. Namun mereka berdua berhenti sejenak karena Wasio berusaha membunuh Genji menggunakan pisau. Untungnya Tatsuya berhasil mencegah. Setelah pertarungan cukup menguras tenaga, Genji akhirnya berhasil menumbangkan Narumi. Dan itu menandakan pertarungan sudah selesai dengan pemenangnya adalah SMA Suzuran. Nggak terasa Serizawa dan anggotanya memasuki hari terakhir ujian, gimana Genji masih aja tuh ngelawan Rindaman. Dan film pun berakhir.